Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sherly Etika Sari selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang sejarah hak asasi manusia. Saya Vinka Amanda selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu Fahrozi Mustafa, Lintang Hanum Dewangga, M. Iqbal Kurniawan, Muhammad Fadli Firdaus, Primas Aji Surya, Vinka Amanda. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak bersamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan suatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal hak pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya hak asasi manusia dalam menggunakan HAM. Kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi manusia juga dimiliki orang lain. Dan yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, pengertian HAM menurut beberapa sumber dan ahli. Yang kedua, perkembangan dan sejarah HAM di dunia dan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah apa contoh-contoh pelanggaran HAM. Ya, human right itu dalam bahasa Inggris atau Mensenrechten dalam bahasa Belanda. Yang dalam bahasa Indonesia disalin menjadi hak-hak kemanusiaan atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian HAM. Istilah HAM dalam beberapa bahasa asing dikenal dengan sebutan droit de l'homme. Itu dalam bahasa Perancis, yang berarti hak manusia, hak dasar yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, melekat pada diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia, seperti yang tertuang dalam pembuatan Piagam Hak Asasi Manusia 5 Tab MPR nomor 18 MPR 1998. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi, sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, seperti hak hidup, hak berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, merupakan hak yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa atau Yang Maha Kuasa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang. SH mengemukakan bahwa HAM adalah hak-hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar itulah, maka tidak ada orang atau badan manapun yang dapat. Menurut John Locke mengemukakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Profesor Dr. Darji Darmodiharjo
mencabut hak itu dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak ada seseorang yang diberikan untuk merampasnya, serta tidak ada kekuatan atau kekuasaan apapun untuk membelenggunya. B. Sejarah HAM. Mengingat begitu pentingnya proses internalisasi pemahaman hak asasi manusia bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang lainnya, maka suatu pendekatan historis mulai dari dikenalnya hak asasi sampai dengan perkembangan saat ini perlu diketahui oleh setiap orang untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi dirinya dengan hak asasi orang lain. Sejarah internasional hak asasi manusia atau disingkat HAM. Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta dalam terima bahwa saja yang tadi memiliki kekuasaan absolut, raja yang menciptakan hukum tetapi tidak terikat pada hukum. Menjadi dibatasi kekuasaan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Dari sinilah doktrin raja tidak kebal hukum lagi mulai bertanggung jawab kepada hukum. Sejak itu mulai dipraktikkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Jadi sudah mulai dinyatakan dalam bahwa terikat kepada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689, pada masa itu mulai timbul argumen yang intinya bahwa manusia sama di muka bumi, equality before the law. Argumen yang perlu dorong timbulnya negara hukum dan demokrasi. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Raciam dan Montesquieu. Jadi walaupun di Prancis sendiri belum dirinci apa HAM itu, tetapi di Amerika lebih dahulu merencanakan secara lebih rinci. Mulai terus bahwa manusia adalah sejak itu di perut ibunya sehingga tidak logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Selanjutnya pada tahun 1917 lahirlah The French Declaration di mana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar the rule of law, antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah, ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan tidak bersalah sampai dia keputusan pengadilan yang berkepentingan hukum tetap menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan freedom of expression, freedom of religion, the right of property, dan hak-hak dasar lainnya. Jadi dalam French Declaration sudah tercakup semua hak meliputi hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum yang asasnya sudah dirancang sebelumnya. Sejarah Nasional Hak Asasi Manusia atau HAM. Deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban yang dilakukan negara-negara fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Deklarasi HAM sedunia itu mengandung makna ganda, baik keluar atau antar negara-negara maupun ke dalam antar negara bangsa, berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negaranya masing-masing. Makna keluar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara bangsa agar terhindar dan tidak terjerumus dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam mengandung pengertian bahwa deklarasi HAM sedunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya. Bagi negara-negara anggota PBB, deklarasi itu sifatnya mengikat. Demikian, setiap pelanggaran atau penyimpangan dari deklarasi HAM sedunia suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB. Maka APSA mempersoalkan dan mengadukan pemerintahan pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya untuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintahannya yang bersangkutan. Adapun hakikat universalitas HAM yang sesungguhnya bahwa ke-30 pasal yang termaktub dan deklarasi HAM sedunia itu adalah standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapapun dari kelas sosial dan latar primordial apapun serta
bertempat tinggal dimanapun di muka bumi ini, semua manusia adalah sama. Semua kandungan nilai-nilai berlaku untuk semua. C. Perkembangan HAM di Indonesia. Berikut ini adalah perkembangan HAM di Indonesia. 1. Periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945. Sebelum Indonesia merdeka, banyak organisasi pergerakan nasional berpemikiran HAM. Beberapa organisasi telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang dilakukan kepada kolonial maupun dalam tulisan dalam surat. Kabar beberapa organisasi yang bergerak dalam konteks pemikiran HAM sebelum kemerdekaan adalah Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, INSE, Partai Nasional Indonesia, Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Periode Orde Lama tahun 1945 sampai 1966. Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh peraturan dan masuk ke dalam Hukum Dasar Negara Konstitusi, yaitu UUD 45. Komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam maklumat pemerintah tanggal 1 November. 3. Periode Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada periode ini proses penegakan HAM mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Sikap defensif pemerintah tercemir dengan peran media yang tidak bebas. Kebebasan bersuara atau berpendapat di depan umum dibatasi, bahkan terkadang dilarang. Banyak terjadi kasus pelanggaran HAM yang belum terpecahkan sampai sekarang, yaitu tragedi Semanggi, Tanjung Priok, peristiwa Trisakti. Namun pada periode ini ada sedikit kemajuan dalam proses penegakan HAM. Salah satunya dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. 4. Periode reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru yang berlawan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya dilakukan penyusun perundang-undangan yang berkaitan dengan berlakunya HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan Indonesia. Banyak pengusutan dan penyelidikan kasus pelanggaran pada masa reformasi. Bagian D, yaitu tentang bentuk dan contoh pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan dunia internasional. Baiklah, yang pertama adalah kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus yang terjadi di STPDN, yaitu penganiayaan murid STPDN oleh seniornya pada tahun 2003 sehingga terbunuhnya Klip Muntu. Yang kedua adalah kasus tenaga kerja wanita atau TKW yang banyak dianiaya, diperkosa, dan tidak digaji sama sekali. Yang ketiga adalah kasus babe yang membunuh anak-anak sekaligus menyodominya. Yang keempat adalah penculikan aktivis sekitar tahun 1997 sampai 1998. Lalu yang selanjutnya adalah pembunuhan mahasiswa Trisakti. Lalu peristiwa Tanjung Priok, dan yang terakhir adalah kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang sampai saat ini kasusnya belum terpecahkan. Mungkin itu hanya beberapa sebagian kecil dari kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mungkin ini hanya sedikit saja yang dapat saya sampaikan. Lalu yang kedua,
adalah tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di dunia internasional. Yang pertama adalah kasus kekejaman tentara Israel terhadap warga Palestina. Yang kedua yaitu pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Yang ketiga, pembantaian bangsa Yahudi oleh Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Lalu yang selanjutnya adalah pembantaian rakyat Kamboja oleh rezim Khmer Merah. Lalu yang selanjutnya adalah pembantaian Rwanda yang terjadi pada 1994. Lalu pelanggaran HAM tentara Amerika kepada banyak negara, salah satu contohnya kepada Irak, Afghanistan, Pakistan, dan tahanan perang Guantanamo. Lalu yang terakhir adalah pelanggaran HAM yang terjadi di Tibet, China. Akan saya bacakan kesimpulan dan sarannya. Yang pertama, kesimpulan, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar haknya terpenuhi. Tapi, satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas hak asasi manusia orang lain. Karena hak kita dibatasi oleh hukum dan hak orang lain. Dalam kehidupan bernegara, hak asasi manusia diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Rakyat Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kedua yaitu saran. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi manusia kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga hak asasi manusia orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dan jangan sampai pula hak asasi manusia kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi, dalam menjaga hak asasi manusia, kita harus mampu menyelaraskan dan menyimbangi antara hak asasi manusia kita dengan orang lain. Baik, terima kasih. Demikian tadi diskusi kelompok 2. Mari kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.